di sorga, sungguh indah berjumpa denganmu. Kami manusia yang lemah penuh dengan keterbatasan. Tak sanggup kami memperjuangkan hidup ini dengan kekuatan kami. Sebab Engkaulah kekuatan sejati. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semata-mata karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sungguh saat ini, saat yang paling indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk datang mendengarkan firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan, dan terutama melakukannya dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Mazmur 28 ayat 6-9, kita baca bergantian. Mazmur 28 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita baca bergantian, saya membaca ayat genap dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat yang ganjil. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan, kita baca bergantian. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan kepadanya aku percaya, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Tadi waktu Ibu Mary minta kesaksian, tidak ada yang maju. Apakah memang tidak ada kesaksian? Semua kita punya kesaksian. Ada teman saya, majelis, ketika dia diminta, waktu itu yang mimpin khotbah langsung bilang, waktu itu liturgos atau MC bilang, Pak, mari bersaksi. Enggak ada kesaksian saya, enggak ada. Bapak Ibu, 2 hari kemudian dia berangkat ke Banten, ke Serang, mau kebaktian anaknya. Dia ngebut karena dia mau ngejar waktu. Tiba-tiba dia sadar di depan ada perbaikan jalan. Sebelah kiri itu banyak pagar. Di sebelah kanan truk lagi melintas, kencang sekali. Saudara, dia itu setengah ngantuk, anaknya teriak, Papa! Dia mau ambil kiri, pasti dia akan mati. Dia mau ambil kanan, dia pasti lebih parah lagi. Karena truk lewat. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Dalam sekejap, dia melihat, membuka mata. Dia melihat jalan yang diperbaiki sebelah kiri udah jauh di belakang. Truk yang di sebelah kanan udah jauh di belakang. Itu dia berhenti dan dia bilang, Tuhan, hari Minggu saya mau bersaksi. Ya, dia kemudian datang ke ibadah, lalu dia bilang, saya mau bersaksi. Karena lalu saya bilang tidak ada kesaksian, Tuhan paksakan kesaksian dalam hidup saya. Untung saya selamat. Kalau saya mati, saya tidak bisa bersaksi. Bapak Ibu, ada kesaksian? Ada amin? Besok kalau diminta Ibu Mary ada kesaksian, saya mau bersaksi. Jangan sampai nanti Tuhan paksakan kesaksian itu dalam hidup kita. Itu berbahaya. Bapak Ibu, nama saya Pendeta Phineas Jenjenging, saya dari Poso. Tapi istri saya Buru Aritonang, Raja Guguk, Toras. Dia kerja sebagai PNS di Kementerian Desa di Kalibata. Saudara-saudara, kami kenalan waktu saya tugas dulu di Sulawesi Tengah di Palu. Ya, saya lihat ada yang cantik ini waktu besuk orang sakit, ya kan? Dia logatnya itu kayak orang Sulawesi karena memang dia kuliah di sana, sudah itu melamar kerja dapat di sana. Orang tuanya larang, nggak usah kau kerja di situ, tapi dia bilang, sayang sudah diterima pegawai negeri. Jadi dia bergaul dengan orang Sulawesi, logatnya udah Manado. Waktu saya tanya, kamu sakit apa? Ngomongnya persis orang di sana. Saya pikir, ini sama-sama lah kita ya, Boru Sulawesi begitu ya. Setelah saya nembak dia, lama nembak orang Batak ini ya kan? 1 tahun, ya kan? Luar biasa ini orang Batak ini, tapi
Senior saya bilang, kan baru 1 kali, coba lagi 2 kali. Coba lagi 3 kali, gagal semuanya ya. Saudara, akhirnya saya minta pendeta doakan saya untuk pergi yang keempat kali, berhasil gitu ya. Jadilah kami kemudian menjalin hubungan kasih, berpacaran. Sekali waktu dia terima telepon, ya kan? Lalu saya dengar dia bilang begini, Horas bang, ya kan? Baru dia tanya mungkin, di dia hamu bang. Saya pikir ini orang Sulawesi atau orang mana ini ya? Setelah dia selesai ngobrol, saya bilang, kamu ini orang Sulawesi atau orang Batak akunya? Iya, udah terlanjur cinta aku ya. Udah terlanjur sayang begitu ya. Padahal aku benci banget sama orang Batak, ya kan? Benci sekali aku orang Batak. Ya, makanya Bapak Ibu kalau benci orang jangan kebangetan. Ketemu, ya kan? Pasti ketemu. Kenapa saya benci orang Batak? Karena dulu aku tugas pelayanan di Kabanjahe, Karo. Turun di Belawan, aku suruh temanku jaga barangku ya. Aku ambil yang satunya lagi. Pas aku turun angkat barang yang kedua, aku lihat nggak ada lagi tas-tasku. Nah sementara kawanku ini lagi konsentrasi ditawarin sama sopir-sopir taksi. Ikut akulah. Aku bilang, kawan, mana barangku? Ya, entah kemana. Saya lari ke sana ke sini, saya bilang, bang, lihat nggak tasku? Nggak ada, pastilah. Ini Medan bung katanya. Wah, aku benci banget sama orang Batak. Benci orang Batak ketemu orang Batak ya. Puji Tuhan, memang Tuhan, jalan Tuhan itu luar biasa begitu ya. Jadi saudara-saudara, saya menempuh studi S1 di Makassar, S2 di STT Jakarta, lalu kemudian S3, saya ambil teologi, sudah selesai, sekarang saya ambil S3 yang kedua di Pasca Sarjana Universitas Islam Syarif Hidayatullah Ciputat, studi Islam. Ya, agak tertunda karena pembimbing saya meninggal, Profesor Asumadi Asra. Jadi sekarang lagi saya proses lagi, mudah-mudahan disertasi saya sih sudah siap. Disertasi saya Kristologi Islam. Studi Kristologi Islam menurut perspektif ulama Indonesia. Saya mengkaji pemikiran dan tafsirnya Quraisy Shihab dan Buya Hamka, tokoh ulama mereka. Itu arahan dari Profesor Asumadi Asra. Pertanyaan saya pertanyaannya mungkin adalah, mengapa saya studi Islam? Untuk menjelek-jelekan Islam? Tidak. Saya bukan tipe orang yang menjelek-jelekan agama yang lain. Bahkan saya mau mengajarkan begini, jangan suka menjelek-jelekan agama yang lain. Itu tidak sesuai dengan prinsip Yesus. Makanya kalau saya lihat di YouTube saling menjelek-jelekan, aduh, di mana nilai Injil? Memang berapologet itu penting, tapi tidak usah menjatuhkan orang lain. Ya kan? Istrinya Pak Butar-Butar pasti cantik ya. Ya, kalau lihat muka pasti cantik. Ya kan? Kalau lihat mukanya murung pasti jelek gitu ya. Udah pasti jelek. Bukan jelek karena mukanya jelek, bukan. Tapi karena tidak bahagia, tapi pasti bahagia. Karena lihat saya mukanya fresh begitu ya. Pak Butar-Butar bilang istri saya cantik, tidak usah menjelek-jelekan istrinya Pak Pinehas. Tidak usah. Istri saya cantik, istrinya Pinehas jelek. Nggak usah. Cantik-cantik aja. Mau bilang agama Kristen itu hebat, unggul. Ya, tapi tidak usah jelekkan Islam. Tidak usah. Saya lagi mengkampanyekan cara ini. Inilah cara yang terbaik. Untuk membangun komunikasi. Karena apa? Saya dalam studi Islam saya melihat karya Tuhan luar biasa bekerja di sana. Roh Kudus itu bekerja bukan cuma di gereja, di kalangan agama yang lain. Dan ketika saya berkomunikasi dengan mereka, oh luar biasa. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Ada teman saya, seorang dosen dari IAIN Pontianak. Nah, saya bersahabat sampai hari ini. Saya panggil dia Ustadz. Dia itu punya persoalan, mau cerai dengan istrinya. Kami punya kelompok itu ada 5 orang. Yang 3 ini selalu bilang, Ustadz, di talak 1 saja, talak 2, talak 3, ceraikan. Karena dia selalu menceritakan persoalannya. Tapi sama saya bilang, Ustadz jangan. Kalau kau ceraikan istrimu, bukan kau saja yang akan terpukul, tapi 3 anakmu. Karena dia punya anak 3. Jadi kalau kami diskusi, misalnya masuk lagi persoalan dia, saya bilang, jangan Ustadz, jangan. Saudara,
Setelah hampir setahun kami berjalan, bersahabat dalam kelompok kami, akhirnya sekali waktu sore setelah kuliah, lalu saya bilang, Ustadz, saya pulang dulu ya, anak pulang dulu. Karena mau kebaktian. Wah, pendeta ini luar biasa. Tapi dia bilang, pendeta, sini, saya mau ngomong. Ngomong apa, Ustadz? Kalau hari ini pendeta melaksanakan misi penginjilan kepada saya akan mengatakan, saya mau ikut Kristus. Kaget saya. Ustadz, jangan main-main, Ustadz. Ini bukan di STT, ini di UIN. Kalau Ustadz bertobat mengikuti saya dipecat, saya nggak lulus. Benar, pendeta. Karena setiap kali saya membahas masalah saya, yang lain enak aja mengatakan talak 1, talak 2, talak 3. Tapi pendeta bicara dari hati. Jangan. Karena yang akan terpukul bukan cuma kamu, tapi anak-anakmu. Dan dia rasakan itu. Puji Tuhan sampai hari ini mereka tidak jadi cerai. Saudara, pekerjaan Tuhan di tempat lain itu luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, jadi doakan saya supaya studi Islam saya dengan disertasi saya Kristologi Islam tadi bisa saya rampungkan. Ya, bisa saya selesaikan. Tema hari ini ialah The Lord is my strength and my shield. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Nah, saya akan mulai dari bagian awal. Terpujilah Tuhan yang mendengar suara permohonanku. Bapak Ibu, kita hari ini jikalau kita ada seperti ini semua karena jawaban Tuhan. Ada amin. Kalau kita ada sampai hari itu karena jawaban Tuhan. Mendengar bagi Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah ose. Ose itu mendengar dengan detil, dengan teliti, dengan jelas. Ose bukan kita panggil anak saya, Butet, coba ambil piring di belakang cuci. Dia cuma iya aja. Iya Pak, iya Mak. Tapi dia nggak laksanakan. Itu bukan oze. Itu bukan oze. Oze ialah mendengar Ibu Mary dengan permohonan malamnya tentang kehidupannya, dan Tuhan mendengarkan baik-baik, teliti, jelas. Dan karena itu jangan pernah sepelekan doa, ya kan? Jangan karena doa makan sudah lapar lalu mari kita berdoa. Tuhan berkati, amin. Apaan itu? Apa Tuhan mau? Kamu ngomong apa, Bapak Ibu? Kalau ngomong yang jelas, ya, Tuhan berkati makanan ini, Tuhan berikan saya anak, atau Tuhan berikan saya kecukupan. Karena ada 2 anak bandel, ada 2 anak laki-laki. Ayahnya mengasihi mereka, yang satu bandelnya luar biasa, yang satu baiknya luar biasa. Tetapi yang selalu dikasih duit yang bandel, ya kan? Lalu yang baik ini bilang, Pak, kok dia terus dikasih uang, kan dia bandel. Begini nak, yang tiap hari datang sama ayah sama papa itu dia, Pak minta duit dong. Walaupun dia bandel karena dia minta duit saya kasih. Kamu nggak ngomong begitu loh. Ya kan? Saya pikir kamu nggak perlu. Maksudnya Bapak Ibu bukan soal bandelnya. Tiap hari berdoa. Minta kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti dalam hal menyampaikan permohonan. Karena di era digital ini, doa itu tidak lagi diperhatikan. Malah doanya ditaruh di Facebook. Oh Tuhan, dengarkanlah pergumulanku. Emang itu Tuhan pemimpin Facebook, ya kan? Boleh-boleh saja naruh di situ, tapi yang paling penting adalah berdoalah di dalam kamar atau panggillah keluargamu bersekutu, minta permohonannya ABC, ya. Dan setiap doa dijawab oleh Tuhan. Ingat baik-baik. Setiap doa dijawab oleh Tuhan. Ada pendeta yang menjelaskan 3 jawaban Tuhan, yang satu belum, yang satu iya, yang satu tidak. Kalau saya 3, tapi yang satu belum, yang kedua iya, yang ketiga dijawab dengan cara yang lain. Karena tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Yang belum, tunggu, sabar saja, waktunya Tuhan ada. Ya kan? Di sini yang berdoa belum dapat, jangan menyerah. Om saya kawin dengan istrinya orang Mandar,
Mandar itu Islam keras kalau di Sulawesi. Memang dia bilang tidak akan masuk Kristen. Om saya berdoanya begini, pagi siang malam, Tuhan, perkenankanlah sekali waktu saya beribadah di gereja dengan istriku. Maksudnya istrinya ikut dia. Setelah 20 tahun dia berdoa, dia bilang, mungkin Tuhan tidak mendengar doaku. Dia kecewa. Bapak Ibu, dia curhat kepada kami, ya sudahlah kalau memang Tuhan tidak mendengar doaku. Apa yang terjadi? Di saat dia kecewa, terjadi peristiwa kepada istrinya. Ada 3 peristiwa besar yang berkaitan dengan kehadiran Yesus di dalam rumahnya. Dia bilang kepada pendeta waktu itu, teman saya, Pak Pendeta, saya melihat ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, semuanya Yesus. Apa artinya? Tuhan panggil ibu. Terserah ibu mau jawab atau tidak. Dia bergumul, akhirnya dia bilang kepada suaminya, Pak, saya ingin dibaptis. Tapi suaminya tidak percaya. Enggak mungkin lah. Sudah 20 tahun masa kamu baru mau? Iya. Ternyata suaminya kemudian baru tahu istrinya pergi ke pendeta dan mengatakan, saya mohon dibaptis. Maka dia dikatekisasi 3 bulan. Sesudah itu dia dibaptis. Suaminya nangis. Saya kecewa sama Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab doa saya. Bapak Ibu, 20 tahun dia berdoa enggak berhenti. Jangan menyerah Bapak Ibu ya, jangan menyerah. Jadi kalau belum dijawab, itu berarti Tuhan punya waktu yang tepat. Yang kedua, sudah dijawab. Banyak doa kita sudah dijawab. Ya, banyak doa kita sudah dijawab. Ya kan? Yang ketiga, dijawab tapi dengan cara yang lain. Kita minta mobil, dikasih motor. Tapi kita pikirannya ke mobil terus, padahal motor kita udah 3. Kenapa dikasih motor? Karena kita nggak bisa bawa mobil. Iya kan? Ada seorang pengusaha Jepang, itu pengusaha Jepang itu yang bilang sama saya, dia orang Katolik ya. Dia bilang, lu minta mobil, lu nggak bisa bawa mobil, makanya dikasih motor. Sesuai kondisi dan konteks kemampuan kita, bukan? Tapi pikiran kita mobil Tuhan, padahal udah ada motor 3. Itu cara Tuhan, yang kemudian kita tidak sadari, dan kebanyakan kita orang ketiga ini mengatakan Tuhan tidak menjawab padahal sudah dijawab. Ya kan? Kita berdoa, Tuhan kenapa istri saya begini, cerewetnya luar biasa ya. Bapak Ibu, ada yang mengeluh di sini gara-gara istrinya cerewet? Pak Butar, enggak lah ya, janganlah. Ya kan? Tapi banyak bapak-bapak ngeluh setelah 10 tahun menikah, saya tidak tahan di rumah begitu. Kenapa? Istri saya cerewet sekali. Lah, bukannya dari dulu dia cerewet, ya kan? Bapak Ibu, penelitian mengatakan, pasti sudah tahu ya, ibu-ibu atau perempuan mengeluarkan kata itu berapa ribu? Ya kan? Berapa? 20 ribu kata sehari. Ya kan? Bapak-bapak itu 10 ribu. Yang cerewet bapak-bapak cuma 15 ribu. Ya kan? Dulu sebelum saya membaca penelitian ini saya kesal sama istri saya kan. Apalagi kalau dia udah merepet begitu ya. Ya kan, si inilah si itu, jangan cerewet lah, saya lagi siapin khotbah. Tapi setelah saya baca penelitian itu saya senang. Kalau dia cerewet berarti dia sehat. Berarti dia sehat ya. Yang repot itu kalau dia diam-diam, waduh, nggak normal sudah ini. Dia kan harus berkata-kata sampai 20 ribu kata, ini kok diam-diam. Iya kan? Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu direspon. Kalau ibu-ibu cerewet, memang demikianlah keadaannya ya. Sudah begitu kedudukan ibu-ibu dan perempuan begitu ya. Jarang kita menemukan perempuan yang diam begitu ya. Yang diam. Kalau dia diam berarti dalam tekanan begitu ya. Dalam tekanan. Jadi Bapak Ibu, syukuri semua yang Tuhan berikan. Yang pertama, syukuri apa yang kita punya sekarang ini. Itu jawaban Tuhan. Itu jawaban Tuhan. Jangan bilang saya dijodohkan, itu jawaban Tuhan. Banyak yang cinta-cinta sampai 10 tahun nikah bisa juga. Malah yang dijodohkan yang aman, tentram. Ya kan? Saling menghormati. Cara Tuhan itu berbeda-beda. Cara Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau misalnya yang kita minta belum nampak, mungkin dengan cara lain Tuhan memberikannya. Ya, mungkin dengan cara lain. Jadi saudara-saudara, dan apa yang diberikan Tuhan itu selalu cocok. Karena apa?
Dia mendengar dengan teliti, dengan jeli, dan memandang kita sebagaimana kita adanya. Oh Pinehas, kamu orangnya begini, saya berikan kepadamu yang ini, karena itulah yang cocok buatmu. Itu yang cocok buatmu. Dan semuanya cocok. Nah, kita manusia terbatas. Tidak bisa cocok dalam segala hal. Naik pesawat ke Amerika, jet lag, kita pusing, muntah-muntah. Ya kan? Jangankan naik ke pesawat ke Amerika, pulang kampung aja kan kadang-kadang kita pusingnya luar biasa. Ya kan? Kita orang Batak belum tentu cocok dengan makanan Sulawesi. Orang Sulawesi belum tentu cocok dengan makanan orang Batak. Kalau saya cocok, ya kan? Cocok ya, saya cocok ya. Saksang saya makan, arsik saya sikat, begitu ya. Saya bilang nggak ada yang nggak cocok ini ya, nggak ada yang cocok. Waktu di Karo, semuanya saya makan. Pak, ada makanannya khas orang Karo. Apa itu? Trites. Ada orang Karo di sini? Ada orang Karo? Tahu trites kan? Tai lembu ya. Makanan tai lembu, kebahasa terjemahannya tai lembu ya. Itu kalau pesta, besoknya mau pesta, hari ini potong sapi. Ya kan? Lalu lambung sapi yang besar itu, di situ ada rumput. Rumput-rumput yang besok sudah jadi, mohon maaf ya, yang besok itu sudah jadi ya kan? Itu direbus sama orang Karo. Jadi sayur begitu ya. Jadi sayur. Waktu dihidangkan langsung dibilang, Pak, ini tai lembunya. Hah? Tapi saya coba, enak. Enak ya. Orang Karo tidak semuanya bisa makan. Orang Karo, saya bilang, Tuhan, kemanapun saya pergi, berikan saya kecocokan. Baik dengan masyarakatnya, makanannya. Itu doa saya, Bapak Ibu. Ya, doa saya. Saya pendeta yang berprinsip tidak usah jadi kaya. Memang saya berdoa dari dulu, saya tidak usah jadi pendeta kaya. Yang penting cocok dengan semua orang. Cocok dengan semua orang. Ya kan, kalau tidak cocok kan repot kita. Ya kan, makanya waktu menikah, saya bilang sama pacar saya waktu itu, namanya Sari, ya kan? Makanya tidak kelihatan Bataknya gitu kan? Sari Arta Uli Aritonang ya. Saya bilang, kita mau menikah tapi ada pertanyaan saya. Yang pertama begini, pendeta itu pindah-pindah. Siapnya kamu? Siap, puji Tuhan. Makanya sudah lebih dari 10 kali kita pindah-pindah. Dia mau mengeluh, jangan ngeluh. Dulu bilang siap pindah-pindah begitu ya. Kan pindah ini repot ya. Pindah ini repot. Yang kedua, saya pendeta yang menganut prinsip pendeta tidak boleh kaya. Banyak pendeta kaya. Silahkan. Tapi saya prinsipnya tidak boleh kaya. Karena apa yang kita miliki, kita harus bagikan kepada orang lain. Ya. Malah nanti kalau saya dapat amplop di sini, ada yang perlu saya langsung bagi. Ya kan? Mudah-mudahan dapat nanti ya. Bilang memang, sorry. Karena dari dulu pengalaman saya begitu, Pak, butar-butar. Ya kan? Saya baru pulang dari pelayanan. Aduh Pak, saya begini, terpaksa. Saya buka, saya kasih sebagian atau seluruhnya kalau memang dia perlukan. Tapi hidup saya sampai hari ini. Yang penting saya bilang, Tuhan, berikan saya perasaan cocok dengan siapapun, dengan situasi apapun. Karena kami melayani harus cocok. Kalau kita minta sama Tuhan dikasih. Ada ibu pendeta, dia itu mau melayani tapi dia tidak berani. Karena apa? Karena dia orangnya salah makan, alergi. Dan alerginya itu parah, langsung dibawa ke rumah sakit, minimal 4 hari dirawat. Salah makan dia alergi. Tapi sekali waktu dia menghadapi sinodenya, dan ketika ditanya, Bu, Ibu siap ditempatkan di Palangkaraya? Dia langsung berkata begini, Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa melayani dalam segala hal. Lalu dia lapor ke maminya, dia bilang, Mami, saya akan ditempatkan di Palangkaraya. Lalu maminya bilang, apa? Kamu saja kalau sakit, kita harus rawat sampai 4 hari. Nanti kamu ke sana hanya jadi beban jemaat. Bilang sama sinode, kalau bisa jangan. Dia bilang, Mami, Tuhan yang panggil. Saudara, dia berangkat, turun dari pesawat, langsung dia dibawa ke jemaat di mana dia tugas.
Malam itu dia disambut. Dan apa yang ada di depannya makanan, semua yang dia tidak boleh makan. Ya kan? Ada udang tidak boleh makan, ada ini tidak boleh makan. Langsung dia bilang begini, Tuhan, beri kekuatan kepadaku. Makan. Semuanya dia makan. Tuhan, tolong saya. Saudara, 7 tahun dia kemudian ketemu saya, dia bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan, sejak saya tiba di Palangkaraya dan kemudian saya dipindahkan, saya tidak mengalami alergi walaupun makan makanan yang dulu saya pantangin. Minta sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Ya, jadi yang saya minta pada Tuhan adalah kecocokan dan semuanya Tuhan berikan. Saya puji Tuhan karena Tuhan mendengar. Yang kedua, Tuhan itu adalah kekuatanku. Kekuatan itu OC. Ya, yang mendengar tadi bukan OC, sauma. Dalam bahasa Ibrani-nya sauma, mendengar dengan detil. OC adalah tak terpatahkan. Kekuatan Tuhan yang tidak terpatahkan. Ya, saudara, waktu saya studi S2, lalu kemudian saya mengikuti tes di STT Jakarta. Kami 10 orang yang diuji di STT Jakarta itu sulit sekali. Dari 10 orang 2 saja yang lolos, saya dengan Pak Pahan. Ya, nah setelah lolos, lalu kemudian masalah kedua ialah pembayaran. Setelah ditetapkan waktu deadline pembayaran, lah kalau tidak dibayar maka tidak bisa kuliah. Tinggal seminggu ini. Saya berdoa, Tuhan, saya mau kuliah tapi saya belum punya uang. Saya menghubungi beberapa orang tapi semuanya tidak bisa. Nah, akhirnya saya ke kampus, ke perpustakaan mengembalikan buku. Dulu ada beberapa buku bahasa Inggris yang jadi bacaan-bacaan sebelum ujian. Saya kembalikan, sementara saya kembalikan lalu kemudian ada seorang bapak masuk. Dia pinjam buku. Dan dia bilang begini, Pak, mau tes? Oh tidak, saya sudah selesai gelombang 1. Oh iya, saya mau tes gelombang 2. Oke. Lalu saya keluar. Terus saya duduk di depan perpustakaan, melamun merenungkan nasibku. Lagu waktu itu ialah lagunya Ibu Tiri. Ibu Tiri. Kayak begitu lagu. Karena waktu itu Rano Karno kan memerankan keluarga Ibu Tiri begitu ya. Sedih sekali saya rasa. Tiba-tiba orang tadi datang. Dia bilang, Pak, mohon maaf, mau nanya. Waktu tes gelombang pertama itu bagaimana prosesnya? Saya ceritakan. Saya mendapatkan informasi dari senior. Kalau membaca buku, baca semuanya, jangan lengkap-lengkap. Buku 1 sampai buku yang ke-10 bahasa Inggris, baca semuanya. Kalau perlu diringkas, saya ringkas. Ya, dan ringkasan itu masih ada sampai sekarang ini, malah jadi bahan yang bagus sekali. Saya bilang, Pak, baca bukunya jangan lengkap-lengkap. Dan rupanya teman-teman yang lain gagal karena ketika mereka baca buku lengkap-lengkap, pertanyaan muncul di bab yang mereka tidak baca, gagal, nggak bisa ngarang. Saudara, lalu dia merasa senang saya memberitahu hal itu. Ada 3 orang yang saya bantu dengan cara saya lolos semua di STT Jakarta. Malah ada yang studi S2 di Duta Wacana di Jogja, nggak lolos di sana. Dia mau pergi ke STT Cipanas. Dia bilang, kenapa nggak ke STT Jakarta? Nggak beranilah. Orang saya di Duta Wacana aja nggak lolos, apalagi di STT Jakarta. Ikutin saran saya. Saya pandu dia, saya arahkan dia, lolos. Makanya teman-teman di Duta Wacana kaget, loh, di sini dia nggak lolos, kok di STT Jakarta lolos? Akhirnya Bapak yang saya jelasin tadi bilang begini, terima kasih Pak. Lalu dia bilang, bertanya begini, Pak, siapa yang beasiswanya dari mana? Akhirnya saya cerita Bapak Ibu. Hari Senin kalau saya tidak bisa bayar, saya pulang Pak. Oh gitu ya? Lalu kemudian dia bilang begini. Bapak buat proposal, berapa kebutuhan uang pembangunan, uang semester tahun pertama dan tahun kedua. Lalu biaya-biaya yang lain, laptop apa semua. Bapak tulis di proposal, sesudah itu pergi ke Karangtengah di kompleks perdagangan. Di situ ada Dr. Theo Kobong tapi udah meninggal. Minta ACC dia. Maka saya pulang jam 10 malam saya pergi ke situ dan setelah saya tunjukkan Pak Dr. Kobong sudah mengerti, dia cuma ACC. Lalu besoknya saya pergi ke TB Simatupang di Plaza Adminta, lantai 2 ada Yayasan Vidya Bakti. Karena dia bilang ketemu saya di situ. Saya naik lalu ketemu dia.
Dia baca proposalnya, lalu dia bilang, saya tangan kanan Bapak Menteri Keuangan Saman Soeharto waktu itu siapa ya? Pak Butar-Butar, masih ingat ya? Kok saya lupa sih, orang yang sangat saya hormati. Saudaranya Ibu Tin Soeharto, yang Menteri Keuangan. Ya? Pak siapa? Paradius Prawiro. Terima kasih ya. Paradius Prawiro. Saya tangan kanan Paradius Prawiro yang mengurus beasiswa untuk gereja-gereja. Dan kebetulan Bapak saya lihat membutuhkan, saya akan coba ajukan kepada Bapak. Tunggu saja 4 hari kemudian, nanti kami kabarin. 4 hari kemudian dia telepon saya pas hari Jumat. Dia bilang coba cek di ATM. Saudara, saya ke ATM di Cikini, langsung saya cek di situ, saya lihat angka banyak sekali angkanya. Tapi saya tidak yakin. Saya tes dulu 1 juta. Ya karena saldo saya kan cuma 25.000 waktu itu. Saya tes ya 1 juta. Keluar 1 juta. Saya langsung sujud di depan ATM. Haleluya, puji Tuhan. Orang mungkin bingung, ngantri di ATM kan banyak. Saya nggak langsung ambil uangnya. Saya langsung bilang, Tuhan terima kasih. Saya bisa studi. Tuhan adalah kekuatanku, OC, tidak terpatahkan. Karena itu Bapak Ibu, menghadapi masa di depan, ingat pesan ini. Seluruh kehidupan kita yang terbesar dan terbaik Tuhan lakukan, bukan di belakang, tapi di depan. Ya, walaupun kita sudah pensiun, jangan berpikir sudah lewat masa kejayaan. Belum. Tuhan sediakan bagi mereka yang berserah dan mengaku Tuhan adalah kekuatanku. Yang ketiga, poin yang ketiga. Tuhan adalah benteng keselamatanku. Ya, Mawose. Mawose itu gunung batu. Ya kan? Ayatnya yang keberapa? Benteng keselamatan. Ya. Benteng keselamatan ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-8. Mawose. Mawose itu gunung yang besar sekali. Yang tidak bisa diterobos oleh apapun. Bahkan oleh bor yang disediakan oleh pemerintah untuk membor jalan kereta api nggak bisa tembus. Itu benteng. Tuhan melindungi kita. Tapi yang paling menarik begini Bapak Ibu. Saya mendapatkan penjelasan. Saya ilustrasikan begini. Dulu kalau kami di kampung main petak umpet lagi terang bulan, itu kami main petak umpetnya di kuburan. Ya, di kuburan. Dulu kan biasalah kita main di kuburan, lalu sembunyi di belakang-belakang nisan. Nisan-nisannya kan besar begitu ya. Ya kan? Nah, saya lalu sembunyi di mana? Di sebuah kuburan tapi bukan di belakang nisan. Di dalam lubang. Ada kuburan tua, udah ambruk. Ya kan? Petinya udah lama busuk, udah ambruk dan ada lubang. Saya turun di situ, saya jongkok di situ. Ya kan? Saya jongkok di dalam. Lalu ini yang nyari-nyari kita, yang lain udah ketemu, saya nggak dapat. Padahal saya lihat kakinya tuh lewat tuh kakinya lewat tuh. Ya kan? Mana ini Phineas? Mana? Padahal tuh kalau saya raih kakinya dapat itu, nggak dapat. Saudara, kalau Tuhan menyembunyikan kita dalam bentengnya, mau musuh lalu lalang tidak akan lihat. Ya, tidak akan lihat. Jadi saya ingat dulu ada Chinese, dia waktu kerusuhan 98, itu Bapak Ibu, rumahnya dimasukin oleh gerombolan. Semua diobrak-abrik. Lalu ada barang-barangnya yang diangkat karena rumahnya sekaligus toko. Tapi dia bersembunyi di bawah meja makan. Dia bilang mereka masuk itu pasti saya mati hari ini, saya mati hari ini. Cuma dia bilang, Tuhan tolong saya. Saudara, mereka pulang. Dan karena itu setelah dia dioperasi jantung, Setelah setahun dioperasi jantung, dia main tenis. Orang bilang, Pak jangan main tenis. Bapak kan baru di bypass. Itu ngeri loh. Dia bilang, kalau saya mati 1998. Kalau saya mati di tahun itu. Tapi karena Tuhan selamatkan, dia selamatkan hari ini. Makanya dia main tenis. Nggak ada takutnya Bapak Ibu. Kita kalau sudah di bypass kan udah nggak berani berkegiatan. Susah Bapak Ibu.
benteng pertahanan, bukan cuma tembok besar. Kita dilindungi di dalamnya. Maka itu terus berdoa, tumpang tangan sama anak-anak, Tuhan, bentengilah anakku, supaya dia bebas dari narkoba, bebas dari kejahatan-kejahatan kebebasan hari ini. Tuhan, tolong. Akhirnya saya mau katakan begini, Tuhan kita luar biasa, ada amin? Jangan ragu-ragu untuk berdoa. Jangan pernah berhenti melakukan kegiatan iman. Seperti yang hari ini ya, terus lakukan ya. Pak organis ya, dengan singers kita ya, dengan operator LCD dan semua kamera. Lakukan terus ya. Bu Marisi, terima kasih ya sudah menghubungi saya. Walaupun tanpa kecil itu adalah pekerjaan mulia di hadapan Tuhan dan Tuhan akan berkati. Saya akan tutup dengan beberapa prinsip orang yang hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, mereka yang percaya kepada Tuhan akan memprioritaskan iman. Karena itu dia akan bergereja setiap hari Minggu. Jangan karena kepentingan yang lain engkau tidak bisa bergereja. Prioritaskan iman. Yang kedua, syukuri setiap pelayanan. Makanya saya senang sekali ada kegiatan ibadah di sini, apalagi tempatnya nyaman. Ya kan? Di beberapa tempat saya pergi, kesian. Susah untuk mereka. Sudah dikasih izin di ruangan, tiba-tiba Pak, mohon maaf Pak, kita lagi cari tempat. Kenapa? Ini tadinya kita diizinkan, tiba-tiba nggak boleh. Malah ada, terus terang ya, di Kompas Gramedia yang di Palmera. Itu dulu kan waktu itu masih Pak Yakob Utama, pimpinannya itu Katolik. Nggak boleh ibadah di dalam. Persekutuan pegawai Kompas, sewa ruko di sebelahnya, di sebelah komplek. Saya bilang begitu ya, iya Pak. Kenapa Pak Yakob tidak izinkan? Nggak tahu. Ini puji Tuhan. Makanya kalau ada ibadah, prioritaskan ibadah. Yang kedua, syukuri setiap pelayanan. Mau dilakukan Pantai Kosta, mau dilakukan Katolik, GBI, tidak usah dipersoalkan. Semua gereja itu adalah bentukan dari Tuhan, bukan bentukan manusia. Memang ada masalah, tapi itu bukan karena gerejanya, karena manusianya. Saya ke Pantai Kosta, oke, bapak tua saya 44 pendeta Pantai Kosta, mama saya yang Protestan. Saya pindah ke Jakarta, saya mimpin di Petojo, GPIB Petrus. Lalu kemudian setelah saya khotbah, pendeta MA Sihite, ya kan, ketua 2 dari majelis GPIB Sinode, bilang begini, pendeta, kalau begitu khotbahmu kau nggak laku di Jakarta. Karena saya baru pertama kali itu mimpin, baru pindah waktu itu. Oh iya Pak, kenapa Pak? Masa kau tidak berani lihat jemaatmu? Selalu ke bawah, selalu ke atas. Sudah begitu kau baca terus begini. Kan pendeta-pendeta Protestan kan kebanyakan begitu. Iya kan? Sudah, lalu bagaimana Pak? Coba kau belajar. Tapi jangan sama pendeta Protestan, sama aja hasilnya. Belajar kemana? Ke GBI. Makanya saya cari pendeta GBI, kenalan saya 5 bulan saya live in. Setelah itu saya ketemu lagi Pak pendeta Sihite. Setelah saya kebaktian, Pak bagaimana khotbah saya? Begini. Ini baru bisa laku di Jakarta. Saudara, jangan mempersoalkan. Saya punya prinsip, tidak usah menyalah-nyalahkan gereja, menjelek-jelekan gereja. Sedangkan agama saya bilang tadi jangan jelek-jelekan. Apalagi gereja, jangan. Kemudian yang ketiga, tentukan bagianmu dalam pelayanan. Saya percaya orang-orang di sini punya pelayanan di gereja, ada amin? Ya, punya pelayanan ya di gereja ya. Tentukan. Karena setiap orang yang punya pelayanan ada jejak-jejaknya di kitab suci kehidupan. Ya, ada jejak-jejak pelayanannya di kitab suci kehidupan. Itu Tuhan tahu, Tuhan hargai. Kemudian yang berikut adalah jadilah pribadi yang memberi. Jadilah pribadi yang memberi. Di Kisah Para Rasul dikatakan, yang lebih berbahagia ialah mereka yang memberi daripada menerima. Secara penelitian, orang yang suka membantu orang lain mengeluarkan 2 hormon di dalam tubuhnya. Yang pertama, hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon kebahagiaan. Kalau kita membantu orang lain, kita bahagia. Yang kedua, hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah sebuah kemampuan merasakan perasaan yang ada pada orang yang kita bantu. Dia senang, kita akan bahagia. Jadi harus menjadi pribadi yang memberi. Kemudian
Yang berikut, jadilah pribadi yang mempersekutukan. Ngajak orang, ayo ibadah, ayo ibadah. Ayo ibadah, ayo ibadah. Jangan berhenti, Pak, ayo ibadah. Ya kan? Di sini puji Tuhan ya, ada Pak Butar-Butar, ada Ibu Mary, saya belum kenalan sama yang lain. Oh, luar biasa ya. Ajak terus ya. Di beberapa kantor yang saya pernah layani, ada direkturnya nggak di sini? Ada, Pak. Berapa orang? Ada 3. Sering nggak ikut persekutuan kantor? Mana berani, Pak? Mana berani? Mana berani? Emang itu siapa yang kasih jabatannya? Manusia. Itu akan hilang. Itu akan hilang. Saya dulu pernah melayani di gereja saya yang sekarang. Saya pernah melayani. Bu, ayo melayani. Jadi majelis. Aduh, Pak, saya tidak bisa, Pak. Saya punya pekerjaan begini-begini. Saya sibuk, Pak. Tidak lama kemudian Tuhan ambil. Bangkrut perusahaannya. Dia merenung. Tuhan, untuk gereja saya bilang, saya terlalu sibuk. Ternyata semuanya hilang. Lalu kemudian kami berkunjung ke rumahnya, kebetulan sudah selesai 1 periode berikut kami minta. Saya bilang, ibu mau? Saya bersedia. Ternyata ketika dia bersedia, dia dapat kantor yang baru di Gunung Sahari, lebih dekat lagi dari tempatnya. Dia bilang, memang Tuhan ajaib. Kita beralasan kita sibuk, Tuhan ambil kesibukan. Tapi kalau kita sibuk buat Tuhan, dia tambahkan kesibukan kita. Ada amin? Yang terakhir, hidup beriman harus semangat. Ya kan? Roma 12. Biarlah rohmu menyala-nyala. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saya mau mengajak kita semua. Ya kan? Kalau main TikTok, tunjukkan semangat TikToknya ya. Oh, puji Tuhan, hari ini saya menerima berkat. Enggak apa-apa main TikTok. Oh, saya juga main TikTok. Ya kan? Ada di sini yang anti TikTok. Ketinggalan, kampungan. Ya kan? Ada oma-oma main TikTok, followernya banyak. Ya kan? Follow, main aja. Yang penting yang positif, memberi semangat kepada orang lain. Tapi poin yang saya mau katakan adalah, pancarkan imanmu dimanapun kamu berada. Puji Tuhan, haleluya. Pak, bagaimana kondisimu? Jangan menyerah. Itulah tugas kita. Karena memang iman kita harus dipancarkan kemanapun kita berada. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman hari ini. Berkatilah sehingga kami diberikan kekuatan. Kami berdoa ya Bapa, berkatilah setiap orang yang hadir ini, supaya dia memperoleh kekuatan baru dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Kami berdoa, Tuhan berkati pemilik usaha Panca Putra Ganda Group, keluarga besar Ibu Luceria Siagian. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Luceria. Dalam seluruh keadaannya, kehidupannya Tuhan Engkau jaga. Kami mendoakan usaha Panca Putra Ganda Group. Tuhan Engkau berkati seluruh kegiatan, seluruh usaha daripada usaha Panca Putra Ganda Group. Kami mendoakan penerimaan siswa baru PSB Yadikam tahun pengajaran 2025-2026 dan penerimaan mahasiswa baru PMB Universitas Satya Negara Indonesia. Tuhan kiranya kirimkan sebanyak-banyaknya murid ataupun mahasiswa di semua tingkat pendidikan yang ada di bawah Yadika ini. Tuhan Engkau berkati mereka. Kami mendoakan karyawati Panca Putra Ganda Group beserta keluarga. Tuhan biarlah mereka berbahagia, mensyukuri kehidupannya sekarang ini. Karena jalan Tuhan telah dibukakan kepada mereka melalui pelayanan pekerjaan sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pejabat, bahkan sebagai apapun di Panca Putra Ganda Group ini. Tuhan berkati keluarga mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan mereka yang sakit, keluarga kami, saudara kami, orang tua kami, dan semua yang terkait dengan kami. Tuhan jamah mereka melalui obat, tindakan medis, perawatan keluarga, kasih sayang dari kerabat dan saudara, sehingga akhirnya mereka dipulihkan. Kami mendoakan mereka yang berulang tahun. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati, karena usia adalah milik Tuhan. Bila mana kami menerimanya, pertanda bahwa Tuhan sedang membangun kami ke arah yang lebih baik. Karena masa depan ada di tangan Tuhan. Biarlah setiap waktu yang kami terima akan kami syukuri dan kami isi dengan perbuatan-perbuatan terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami memuliakan-Mu ya Bapa di seluruh kehidupan kami. Terutama kami terus melayani Tuhan melalui apa yang bisa kami lakukan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
dengan gonjang-ganjing keadaan ekonomi sekarang ini Tuhan. Tolonglah kami, tolong pemerintah kami, tolonglah semua orang yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan kepemerintahan baik di pusat sampai ke daerah. Tuhan kiranya menaungi mereka, memberi mereka kekuatan. Ya Bapa di sorga, seluruh doa kami dengan keberadaan kami, komplek ini, Tuhan Engkau berkati Geraha Yadika ini, Engkau berkati seluruh kehidupan di dalamnya, semua yang bertugas sampai kepada satpam pegawai, office boy, Tuhan Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan. Kami bukan apa-apa di hadapan-Mu. Kami hanyalah debu. Tapi kami percaya, Tuhan akan mengukir dan membentuk kami seindah karya-Mu yang Engkau nyatakan melalui alam semesta. Biarlah Tuhan kami terus Engkau bangun dalam kekuatan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan semua doa kami ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.